Maka yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam mengatasi masalah apa? Orang beriman tuh punya tenang menghadapi masalah. Bukan gak punya masalah. Catat ya. Orang beriman bukan tidak punya masalah. Bukan. Orang beriman dikasih masalah. Bahkan kata Nabi, makin tinggi imannya, makin besar masalahnya. Betul? Makin tinggi imannya, makin berat masalahnya. Tapi karena dia punya benteng iman, seberat apapun masalah jadi ringan. Karena dia punya iman kepada siapa? Allah. Beda orang yang imannya lemah, masalah kecil jadi besar. Masalahnya dikit tapi jadi merasa banyak. Kenapa? Karena imannya yang lemah. Makanya mohon izin bunda sayang, kalau bunda dihimpit dengan persoalan, catat ini. Kalau bunda sedang dihimpit dengan persoalan, jangan sibuk mencari solusinya, tapi yang paling penting tingkatkan imannya kepada Allah agar bunda makin kuat menjalani masalah tersebut. Baik, alhamdulillah senang sekali hari ini bisa ketemu lagi dengan jamaah di Majelis Ta'lim As-Sakinah. Mudah-mudahan kebersamaan kita pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi hidupnya, Allah tambahkan rezekinya. Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Yang punya hutang kita doakan mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Ada yang belum berangkat haji ada? Belum umroh ada? Daftarnya mudah-mudahan bisa berangkat haji, umroh insya Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf agak sedikit, mungkin agak terlambat sedikit karena Ahilman baru sampai di bandara tadi jam 7.30. Baru pulang dari Pinrang, dari Makassar, kemudian maju ke Asofia. Jadi pecinya masih peci yang kemarin di Pinrang. Karena pas saya lihat di mobil nggak ada peci hitam ya. Jadi ketemunya peci warna ini namanya songkok reca namanya. Songkok apa? Reca. Ini dari Bugis, dari Makassar. Pakai baju juga, pakai baju yang ada di mobil. Mudah-mudahan masih nyambung. Matching kan? Iya. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi inilah ya, tidak mengurangi rasa cakep di antara kita gitu ya. Ya, mudah-mudahan kebersamaan kita pagi ini tentunya yang paling penting semoga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti biasa, Ahilman selalu memulai sebelum ta'lim, kita berdoa kepada Allah, doa agar kita mendapatkan ridha dan surganya Allah. Mau? Kita baca doanya boleh? Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang sekali. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Satu lagi, Ahilman ingin baca doa agar kita yang punya masalah ditunjukkan jalan keluarnya sama Allah. Karena Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua ya.
ini kelihatan wajah-wajah sedang punya masalah ya. Jangan tersinggung, karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan hidup, alias mati. Kira-kira siapa ya di sini yang paling banyak masalah? Gampang, ada 2 kategorinya. 1, lihat aja yang duduknya paling depan. Kenapa paling depan? Paling banyak masalah, paling datang duluan, dan menunjukkan bahwa hati sedang bermasalah itu ya. Dan seperti biasa, yang paling banyak masalah kedua yang duduknya nyender ke tembok ya, seperti biasa. Kenapa yang nyender paling banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ngaji itu yang dicari apa? Sandaran. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, Bunda, Teteh sayang, catat kalimat ini baik-baik, catat baik-baik. Status hari Selasa kalau begitu ya. Nggak jadi ah. Ini, jika hidup kita masih dititipkan masalah, maka kita sedang dicintai dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Jika hidup kita masih dititipkan masalah, maka sesungguhnya kita sedang dicintai dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Karena diakui atau tidak, orang itu bisa lebih dekat sama Allah ketika lagi dikasih masalah. Orang itu bisa meningkatkan taatnya sama Allah ketika lagi dititipin masalah. Maka siapapun yang lagi dikasih masalah, ingat, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Jelas atau jelas? Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Betul? Ustadz, emang sikapnya beda-beda? Beda. Karena pernah sampaikan kalau nggak salah, ada 5 sikap seseorang dalam menyikapi masalah. Ada berapa? 5. 5 sikap seseorang dalam menyikapi masalah. Yang pertama, orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Yang kedua, orang kecil sibuknya membesarkan masalah. Yang ketiga, orang biasa sibuknya membicarakan masalah. Yang keempat, orang besar sibuknya mengatasi masalah. Ada yang kelima, orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Ada berapa? Bisa diulangi? Liar kan? Hari tadi nanaon kikiaan wae atuh sugante. Nyambung. Ada berapa sikapnya? 5. Yang pertama orang apa? Orang bodoh, sibuknya mengeluhkan masalah. Kenapa orang yang ngeluh dengan masalah disebut orang bodoh? Dia teh lupa. Justru Allah itu sedang mencintainya, merindukannya. Maka Allah titipkan masalah. Berarti kalau kita ngeluh dengan masalah kan orang bodoh. Masa orang gak mau dicintai sama Allah? Betul? Masa orang gak mau dirindukan sama Allah? Bukankah itu puncak yang ingin kita dapatkan, dicintai oleh Allah? Betul? Semua manusia mencintai kita, senang sama kita. Tapi kalau Allah gak senang sama kita, buat apa? Setuju? Semua orang benci sama kita, gak ada masalah. Asalkan Allah cinta sama kita. Betul? Bunda, semua orang cinta sama kita, belum tentu kita masuk surga.
Dan masuk surganya kita bukan karena orang senang atau tidak sama kita. Orang benci sama kita belum tentu kita masuk neraka. Dan neraka gak ditentukan oleh bencinya orang ke kita. Surga neraka mah ditentukan sama siapa? Allah. Jadi yang paling penting itu cintanya siapa? Allah. Dan kata Ahilman, ciri dan tanda Allah mencintai seorang hamba apa? Dikasih masalah. Makanya orang bodoh kalau dia ngeluh dengan masalah. Padahal dia sedang dicintai oleh siapa? Allah. Ustad, tapi kan manusiawi atau aa abi teh ngeluh, abi teh gelisah. Manusiawi atau aa abi teh keheul kan manusiawi, aa abi teh kitu teh manusiawi. Aa ge apa? Ngeluh itu boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kegelisahan, betul nggak? Bunda kalau udah ngeluh sekali, biasanya kesannya ngeluh lagi atau tidak? Ngeluh. Makanya ngeluh yang kecil itu akan menjadi awal ngeluh yang besar. Maka rumusnya, barang siapa yang tidak pandai bersyukur dengan yang kecil, maka dia tidak akan pandai bersyukur dengan yang besar. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan mungkin pandai bersyukur dengan yang banyak. Dan ingat, Allah tidak akan memberikan hal yang banyak untukmu sebelum engkau menerima sesuatu yang kecil dalam hidupmu. Makanya izin. Orang itu diujinya dengan ujian yang luar biasa kan. Makin tinggi imannya, ujiannya makin kecil makin besar. Makin bunda beriman, ujiannya makin dikit makin banyak. Kade, ulah nyangka aa mah enak, ustad gak ada masalah, cek saha. Sok, Ahilman mau tanya, aa punya masalah gak? Sok tahu ibu-ibu mah tah. Dan itu masalah kita. Suka sibuk dengan urusan orang lain ya enggak? Nanya jawab sorangan cenah ieu teh. Enggak, sok. Bunda kan suka merasa bahwa ternyata yang punya masalah teh bukan kita aja, gitu kan? Yang lain juga ada, ngerasa tenang kita teh. Ece, naon? Ternyata lain orang hungkul boga masalah teh. Dan mana ge loba masalah dengan ngerasa tenang. Padahal izin, masing-masing orang masalahnya sama atau beda? Kenapa masing-masing orang beda masalahnya? Kemampuannya beda-beda, kelasnya beda-beda. Betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul? Allah tidak akan memberikanmu beban melebihi batas kemampuan. Jadi ulang ngeluh. Apalagi ngeluhnya membandingkan sama orang. Nanya, meni asa ngeunaheun hidup siga Ceuida mah. Kumaha gitu? Nya Ceuida meni asa enakeun hirup teh, cek saha? Belum tentu yang kelihatan baik-baik saja, dia teh baik-baik saja, betul? Dan ingat ya, bunda jangan tertipu dengan sosial media. Dan sosmed mah tempat pamer, tempat pamor. Ulangi. Sosmed mah tempat pamer, tempat pamor. Jadi yang di sosmed teh pasti anu dipamerkeun, jeung anu dipamorkeun. Betul nggak? Lamun bunda riweuh ku sosmed na batur lieur ka urangna. Ada teman kita bikin statusnya di bandara Soekarno-Hatta. Dalam hati teh, saya mah jalan-jalan wae nya. Dia mah jalan-jalan terus ya. Aku mah gak pernah jalan-jalan. Itu mah statusnya doang. Si eta mah karena kursi nonton azab di Indosiar. Status nate di bandara Soekarno-Hatta. Statusna doa depan Ka'bah, wallpaper eta mah. Ulah sok ngarasa usad aku iraha. Soknya punten, ada nggak di antara kita yang suka stres sama status orang lain? Bohong. Aya nu kitu teh. Bukan yang di sini, yang di sana.
Ibu-ibu yang di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak apa? Enggak jauh beda gitu. Sok jujur atau jawab teh. Ada enggak yang stres gara-gara status orang lain? Jujur atuh. Ada atau tidak? Sok. Temen kita beli tas baru. Punten. Tas temen kita baru diposting. Ada dua perasaan hatinya. Yang pertama ada orang yang alhamdulillah. Dia mahnya rezekinya meni masya Allah. Hiji. Nu kadua sikapnya beda lagi. Duit di mana? Uang dari mana? Nggak asa nggak mungkin atuh. Asa beli wae tas. Mubazir. Buat apa? Coba Ustadz mau tanya, kebanyakan izin, ibu-ibu yang di sini masuk kategori sikap yang pertama atau yang kedua? Tolong jujur. Yang pertama atau yang kedua? Ahilman mah yakin, kalau yang sering ngaji sama Ahilman, insya Allah yang pertama, insya Allah. Jadi kalau orang lihat nikmat orang lain teh, alhamdulillah. Alhamdulillah ngan hate teh nah eta bet bisa. Urang teh. Ulah ayeuna mah kalau orang dapat nikmat teh alhamdulillah, mudah-mudahan katularan, betul? Sok atuh udah enggak sedikit bunda mah. Tetangga dapat nikmat teh mending enggak kuat kalau enggak ngegosip teh. Pengen we diomongkeun teh. Ece. Itu loh si siapa? Ibu Agus. Istrinya Agus nama, suaminya Agus. Ibu Agus, naon Ibu Agus? Eta anakna keterima kedokteran UI. Wah, bener. Mual mungkin. Nah mual mungkin, tetep percaya teh ya. Nah mual mungkin, atuh pikirkan. Si Pak Agus belat bodoh. Ibuna teu sakola. Moal mungkin masuk ke kedokteran UI. Tah eta mah hati teh kotor. Tapi lamun kieu jawabanana, ece eta anaknya Bu Agus masuk ke dokter UI. Hah. Meni pinter kitunya. Masya Allah. Nyogok gitu kumaha tuh. Mual gitu. Pasti kieu ngajawabna. Atuh Ustad, ece da si Ce Agus mah atuh, Ce Agus kan istrina Agus. Da si Ibu Agus mah atuh wajar. Pak Agusna soleh. Istrina Bu Agus soleh. Budak-budakna saroleh. Wajar. Pak Agus mah can azan geus salat. Wah saking solehna Pak Agus mah. Jadi selalu ya, ini penting ya. Selalu mencari jawaban, lihat. Selalu mencari jawaban untuk punya prasangka baik, betul? Makanya tadi Ahilman update status terbaru, udah lihat belum? Lihat atuh status teh. Saya nulis di status saya begini, kenapa Allah merahasiakan masa depan? Siapin kameranya, siapin Samin. Status TikTok hari Rabu ini berarti ya. Siapin. Luh asa deg-degan kia di kamera kene. Ulangi ya. Aya orang bacakeun apa deui? Oh iya nih. Ya. Kenapa Allah merahasiakan masa depan? Jawabannya karena Allah menginginkan kita punya prasangka yang baik, berusaha yang baik, dan berdoa yang baik-baik. Oleh karena itu, belajarlah untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah selalu tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Status hari Rabu itu ya besok berarti.
Jadi kalau bunda nanya, nah hanya masa depan itu dirahasiakan ku Allah sengaja. Biar kita berprasangka apa? Baik. Biar kita berusaha yang baik. Biar kita berdoa yang baik-baik. Betul? Maka bunda ketika melihat apapun, bahkan ketika melihat masalah pun, tataplah sebagai bentuk kebaikan Allah. Maka jangan ngeluh. Ada yang kedua, orang kecil sibuknya membesarkan masalah. Kecil sih, tapi jadi besar. Maka yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam mengatasi masalah apa? Orang beriman tuh punya tenang menghadapi masalah. Bukan gak punya masalah. Catat ya. Orang beriman bukan tidak punya masalah. Bukan. Orang beriman dikasih masalah. Bahkan kata Nabi, makin tinggi imannya, makin besar masalahnya. Betul? Makin tinggi imannya, makin berat masalahnya. Tapi karena dia punya benteng iman, seberat apapun masalah jadi ringan. Karena dia punya iman kepada siapa? Allah. Beda. Orang yang imannya lemah, masalah kecil jadi besar. Masalahnya dikit tapi jadi merasa banyak. Kenapa? Karena imannya yang lemah. Makanya mohon izin bunda sayang, kalau bunda dihimpit dengan persoalan, catat ini. Kalau bunda sedang dihimpit dengan persoalan, jangan sibuk mencari solusinya, tapi yang paling penting tingkatkan imannya kepada Allah agar bunda makin kuat menjalani masalah tersebut. Kan kita masuk riwahnya, ayah masalah teh, ngomongkan kadieu, ngomongkan kaditu. Naon? Memang yang diomongin sama kita orang langsung paham, moal. Yang suka sama kita paling sabarnya. Sabarnya, kayak moal ayah, sabarnya. Yang gak suka sama kita, Yang suka paling bilang sabar. Yang gak suka nyukurin dengan apa yang kita timpa. Betul? Wah, kamu mahnya wajar loba masalah, loba dosa, maneh mah jadi gitu. Eta bunda dikitukan kan makin jatuh merenan. Betul gak? Kecuali yang bicara mungkin di atas bunda. Kalau yang seimbang mah kadang-kadang suka genggerekeun ka urang. Ece aku teh mau cerita naon meni asa riweuh ieu masalah abi teh. Da maneh mah loba dosa ece eta teh wajar ece. Dikitukeun bunda kan jadi tambah liur nya. Dosa naonnya orang teh asa loba gitu. Ieu masalah belum selesai ditambah dengan dosa kita kan jadi ngerasa kita tuh jadi parah banget gitu. Makanya gini bunda, ini etikanya ya, ini etikanya. Kan bunda tahu kalau orang dikasih ujian tuh kan dua tujuannya. Satu, Allah sedang menghapuskan dosanya. Dua, Allah sedang meningkatkan derajatnya. Tapi ini berlaku begini kalimatnya. Kalau ke diri sendiri bilangnya, aku lagi dikasih ujian. Allah sedang ingatkan saya karena saya banyak dosa. Tapi kalau ke orang lain, kalimatnya jangan begitu. Kamu lagi diangkat derajatnya sama Allah. Jangan kebalik. Ari ke diri sendiri, lagi diangkat derajat saya ini. Masalah. Lagi banyak masalah, abi teh lagi diangkat derajatnya. Ari ke orang lain, loba dosa maneh mah istighfar. Jangan kebalik. Kalau ke orang lagi diangkat derajatnya, kalau ke diri sendiri lagi diingetin karena dosanya. Betul? Maka nanti yang ketiga, ada orang biasa sibuknya membicarakan masalah. Ada yang keempat, orang besar sibuknya mengatasi masalah. Ada yang kelima, orang beriman naik derajat dengan masalah. Nah Ustadz, apa ya yang bisa menjadikan kita lebih tenang dari masalah kita? Salah satu caranya Allah memerintahkan satu ibadah, yang ibadah ini ya Allah memerintahkan kita ibadah, yang ibadah ini adalah inti sari dari ibadah. Namanya doa. Namanya apa? Jadi doa itu mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Apa artinya Ustadz?
Doa itu intisari ibadah. Semua ibadah pasti isinya apa? Doa. Betul apa betul? Semua ibadah ternyata isinya apa? Doa. Sholat isinya apa? Doa. Baca Quran sebelumnya kita baca apa? Doa. Dalam puasa pasti ada doa. Betul? Dalam infak sodakoh pun ada doa. Dalam haji dan umroh pun ada doa. Maka doa itu adalah intisari ibadah. Berarti orang yang jarang berdoa, dalam tanda kutip, berarti dia jarang apa? Ibadah. Orang yang tidak melibatkan doa dalam hidupnya, berarti dia orang yang miskin ibadahnya, kurang ibadahnya. Maka seberapa penting doa itu? Jawabannya penting banget. Jawabannya lebih keras. Seberapa penting doa itu? Kenapa penting banget? Catat. Ada 4 alasan kenapa doa itu sangat penting. Yang pertama, doa itu ibadah yang paling mudah. Betul apa betul? Doa itu tak terikat waktu, tak terikat tempat, tak terikat keadaan. Dimanapun bisa doa. Maka orang yang berdoa berarti dia telah menunaikan ibadah. Dan doa adalah ibadah yang paling mudah. Yang kedua, doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Bunda kalau mau komunikasi dengan Allah, bagaimana caranya? Doa. Maka orang yang sering doa adalah orang yang senantiasa berkomunikasi sama siapa? Allah. Dan ingat, komunikasi itu penting atau tidak? Bunda di rumah tangga, kalau nggak ada komunikasi, pasti ada masalah. Setuju? Apalagi rumah tangga. Karena ternyata rumah tangga itu 70%-nya ngobrol. 70%-nya komunikasi. Jadi kalau bunda di rumah tangga sudah nggak ketemu komunikasi sama pasangan, biasanya masalah semakin banyak. Artinya apa? Kalau sekarang bunda punya masalah di rumah tangga dan pasangan bunda masih mau diajak ngobrol, betul apa betul? Ayah kan? Ayah tuh suaminya, ayah kan? Ayah. Oh nggak ada, mah nggak usah tuh yang nyari yang itu. Jadi kalau sekarang bunda ya ada persoalan apapun, ingat selama masih mau diajak ngobrol berarti masih menginginkan kebaikan. Betul apa betul? Sama, apapun itu. Bunda punya circle pertemanan, punya circle persahabatan. Selama mau ketemu, selama masih mau ngobrol berarti masih ada kebaikan. Setuju? Bunda punya usaha, punya bisnis. Selama usaha bisnis itu, misal ada persoalan, tapi bunda masih mau diajak ngobrol dengan persoalan itu, maka insya Allah masih ada kebaikan. Betul apa betul? Maka, kalau bunda masih mau berkomunikasi sama Allah, maka doa adalah jawabannya. Alasan yang ketiga, doa itu bisa merubah takdir. Tidak ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir yang Allah tentukan, kecuali di dalamnya ada doa yang kamu dahulukan. Maka ada yang bertanya, Ustadz, apakah takdir bisa dirubah dengan doa? Bisa. Tapi lihat, takdir mana dulu? Karena takdir ada 2. Satu ada takdir mubram, 2 ada takdir mu'allaq. Takdir mubram, takdir yang ditentukan yang tidak melibatkan usaha manusia. Itu mubrom. Contoh, bunda orang tuanya siapa nggak bisa milih. Tuh bisa milih. Etama sudah takdir mubrom. Ditentukan sama siapa? Allah. Bunda mau lahir kapan?
bahkan nanti mati kapan, itu nggak bisa milih. Itu takdir apa? Mubram. Nggak melibatkan usaha kita. Tapi ada yang namanya takdir mu'allak. Takdir apa? Takdir yang ditetapkan yang melibatkan usaha manusia. Jodoh. Takdir mu'allak. Maka izin yang belum punya jodoh ada di sini? Ada. Yang mana orangnya? Ibu-ibu ulah ngacungnya da atuh kumaha. Eta beda masalah Anda eta mahnya kumaha atuh. Jadi jodoh, pekerjaan, itu takdir apa? Mu'allak. Melibatkan usaha manusia. Makanya yang namanya jodoh harus dicari, harus dinanti. Nggak bisa kemudian kalem we, da jodoh mual ka mana? Jodoh mual ka mana kan ka mana-mana gitu kan. Nggak apa-apalah, kalem aja. Teu. Membutuhkan usaha kita. Nah, doa bisa merubah takdir. Makanya satu kali ada kisah yang luar biasa. Mungkin Bunda pernah dengar ceritanya. Satu kali ada seorang perempuan. Yang perempuan ini datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia cerita dan dia mengeluhkan tentang keadaan dirinya yang pengen hamil. Pengen punya anak. Maka perempuan ini kemudian cerita sama Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong doakan saya. Kalau saya pengen punya apa? Anak. Kata Nabi Musa, sebentar. Sebelum saya doakan kamu punya anak, saya mau bilang dulu sama Allah. Saya mau ngintip takdirnya kamu tuh kira-kira punya anak apa enggak. Maka singkat cerita, Nabi Musa bertemu dengan Allah, kemudian bicara sama Allah dan melihat catatan takdir perempuan ini. Ternyata pas dilihat catatan takdir perempuan ini ternyata tidak akan punya anak. Maka saat Nabi Musa ketemu lagi sama perempuan ini, bilang sama perempuan ini, wahai fulanah, bersabarlah dirimu, gitu jawabannya. Maksudnya wahai Nabi Musa, bersabarlah dirimu dengan ketentuan yang Allah berikan kepada dirimu. Nabi Musa enggak bilang kamu enggak akan punya anak, tapi kata Nabi Musa, bersabarlah kamu dengan ketentuan yang Allah pilihkan untuk dirimu. Masya Allah. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian perempuan ini datang lagi. Datangnya enggak sendiri, tapi datangnya bersama anak yang usianya udah 4 tahun atau 3 tahun. Dijingjing atau dituntun ya. Anaknya dituntun. Maka anaknya dituntun, kemudian nemuin Nabi Musa. Maka perempuan ini bilang, wahai Nabi Musa, terima kasih. Kata Nabi Musa, terima kasih kenapa? Terima kasih dulu engkau telah mendoakan